pergi ngajar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni. Sahabat-sahabat harmonis sekalian, gimana kabarnya semua? Semoga semuanya sehat afiat ya. Amin. Nah, hari ini saya mau pergi ngajar di kampus 1 UINSI Samarinda. Setelah ngajar, saya mau pergi pengajian lagi di Masjid Ar-Rasyid di Jalan Imam Bonjol, Samarinda. Nah, mudah-mudahan saya bisa merekam ya dengan baik, karena kemarin gagal karena salah pencet. Nah, insya Allah hari ini tidak ada kendala lagi, supaya bisa terekam, teman-teman bisa menyaksikan video pengajian saya, pengajian tafsir ya. Assalamualaikum. Jadi memang iman ini sangat penting jamaah sekalian dalam agama kita. Dengan iman kita mempercayai adanya Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman kita mempercayai Muhammad sebagai utusan Allah. Dengan iman ini kita mencintai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah kita lihat. Palingan yang dilihat hanya kuburannya saja di Madinah. Itu pun yang sudah pernah ke sana. Ya, mudah-mudahan kita semua yang belum berangkat ke sana bisa ke tanah suci juga, melihat Ka'bah Baitullah dan juga berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi melihat kuburnya saja bisa menangis, dan insya Allah menangis kita. Apalagi melihat wajah beliau. Makanya kita selalu berharap untuk bermimpi ketemu dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kita mau sekali melihat wajahnya Rasulullah yang indah, yang menyejukkan, yang menenteramkan. Kata Nabi, barang siapa yang bermimpi melihatku, maka mimpinya itu benar, karena setan tidak bisa menyerupai jasadku, wujudku. Beruntunglah orang yang pernah ketemu dengan Rasulullah walau hanya dengan mimpi. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuba liman ra'ani wa amana bih." Beruntunglah orang yang pernah melihat saya dan dia beriman kepadaku. Beruntung dia, seperti para sahabat Nabi. Meskipun ada juga sahabat Nabi yang pernah melihat Rasulullah tapi dia tidak beriman, Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu yang lain. Nah, yang beruntung kata Nabi yang pernah melihat saya dan beriman kepadaku. Tapi summa tuba, summa tuba, summa tuba. 3 kali beruntungnya orang yang liman lam yarani, tidak pernah melihat saya tapi dia beriman kepadaku. Nah, jadi kalau kita mau logikakan ini hadis, dalil, sebenarnya lebih hebat kita dibanding sahabat Nabi. Kalau sahabat Nabi beriman kepada Rasulullah wajar. Dia lihat Rasulullah kok, dia lihat wajahnya, dia lihat akhlaknya Nabi, dia lihat perangainya Nabi, dia dengarkan tutur katanya Nabi, dia lihat mukjizatnya Nabi. Nabi pernah membelah bulan, Nabi pernah keluar air dari jari jemarinya. Manusia mana yang tidak beriman kepada beliau ketika melihat mukjizat seperti itu? Makanya orang yang melihat Nabi tidak beriman kepada beliau itu betul-betul orang yang sangat tinggi kekufurannya. Nah, jadi lebih hebat kita karena tidak pernah melihat Rasulullah tapi kita beriman kepadanya. Hasrat kita untuk bertemu dengan Nabi, inilah yang dinamakan cinta. Cinta Nabi yang sesungguhnya. Kalau kita misalnya mencintai istri kita, tentu dimulai dengan pertemuan. Biasa ada lagu cinta pada pandangan pertama. Tapi kalau mencintai seseorang yang tidak pernah kita lihat, inilah cinta yang hakiki. Mencintai itu tempatnya di hati. Iman itu juga tempatnya di hati. Nah, ada salah seorang ulama yang bernama Al-Imam Al-Qushairi. Beliau mengatakan, Al-imanu hayatul qalbi. Iman itu
sumber kehidupan di dalam hati. Jadi iman itu hidup di dalam hati seseorang. Wal qalbu la yahya illa ba'da dzabhin nafsi. Hati itu tidak bisa hidup berbarengan dengan nafsu. Makanya nafsu harus dikendalikan. Kendalikan nafsu adalah dengan berzikir. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Berzikir itu menenteramkan hati, menyejukkan hati. Kalau ada orang yang rajin menghadiri majelis, rajin menghadiri pengajian, rajin berzikir, tapi hatinya masih sering galau, hatinya masih sering marah, tidak pernah puas dengan rezeki, berarti perlu dipertanyakan zikirnya. Karena hakikat zikir itu menentamkan hati orang yang mengucapnya. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Itulah tadi sahabat-sahabat harmonis sekalian, pengajian saya di Masjid Ar-Rasyid di Jalan Imam Bonjol. Ini masjidnya kecil sebenarnya. Kecil tapi posisinya yang strategis karena berada di tengah-tengah daerah pertokoan di Imam Bonjol. Jadi kalau Jumat itu full ramai. Ya, tadi saya membahas mengenai iman ya. Iman dan juga saya menyinggung soal cinta Nabi. Iman inilah yang membedakan kita ya dengan orang yang tidak beragama. Kita mempercayai adanya Allah, mencintai Nabi juga dengan iman, artinya dengan perbuatan hati. Ya kan tidak masuk akal kita cinta orang yang tidak kita pernah lihat. Sehingga kita memang berdoa untuk bisa bertemu dengan Nabi, minimal dengan mimpi ya. Saya pribadi belum pernah bermimpi dengan Rasulullah SAW. Ya mudah-mudahan ya kita bisa bermimpi dengan Nabi, karena kata Nabi, setan itu tidak bisa menyerupai wujud beliau, wajah orang lain, misalnya orang tua kita atau keluarga kita. Ya boleh jadi kita bermimpi yang menyerupai itu adalah setan. Wallahu a'lam. Kemarin juga saya sempat di DM oleh salah satu follower saya di Instagram. Dia menanyakan soal mimpi. Nah, katanya dia bertemu dengan Nabi Khidir. Nabi Khidir itu menawarkan dia untuk meminta 3 doa. Jadi ibaratnya Nabi Khidir ini sebagai wasilah antara dia dengan Allah. Doa yang pertama yang diajukan ini, followers yang mimpi ini minta dijauhi sifat riya. Karena riya inilah salah satu dosa besar ya. Sehingga memang kita berharap jauh dari sifat riya. Beramal bukan karena Allah. Beramal bukan karena Allah, itu riya. Ingin dilihat oleh orang lain. Kita ibadah, sholat supaya dikenal sebagai ahli sholat. Kita hadir di majelis supaya dikenal sebagai ahli majelis, dan seterusnya. Nah, dijauhi sifat riya. Kemudian yang kedua, dia meminta supaya dikumpulkan bersama dengan orang-orang soleh, terutama para habaib. Nah, ini tentu doa bagus juga. Jadi doa pertama bagus, doa kedua juga bagus. Nah, doa ketiga, ketika dia mau mengucapkan doa yang ketiga katanya, itu tiba-tiba dia terbangun. Nah, dia nanyain apakah betul itu Nabi Khidir, dan apakah kalau memang betul, apakah nanti di lain kesempatan, di tidur yang lain dia akan bermimpi untuk menyebutkan doa yang ketiga. Nah, itu pertanyaannya. Nah, pada intinya kalau kita dengarkan ceritanya tadi, berarti mimpinya ini mimpi baik sebenarnya, ya. Karena permintaannya juga permintaan baik, meminta untuk tidak riya. Memang itu perintah Nabi, perintah agama. Nah, jangan riya. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu ma lahu ria'an nas. Nah, ini ria'an nas, mau dilihat oleh orang lain. Jangan. Itu Al-Qur'an yang melarang, Allah yang melarang. Kemudian yang kedua tadi, minta dikumpulkan dengan orang-orang soleh, dan itu memang doa yang diajarkan oleh Nabi.
Ya Allah, kumpulkanlah kami dengan para orang-orang soleh, ulama, orang yang mati syahid. Ini orang-orang baik semua. Memang kita dianjurkan untuk berdoa dan berusaha untuk berteman, bergaul dengan orang-orang yang baik dan mengikuti jalan mereka. Nah, bagus sekali. Nah, cuman yang ketiga tadi ini belum diketahui apa permintaannya. Nah, yang jelas, alhamdulillah selamat Anda dapat mimpi yang baik. Nah, pertanyaannya, apakah betul itu Nabi Khidir? Ya, sebenarnya menurut saya pribadi ya tidak terlalu penting apakah dia itu Nabi Khidir atau bukan. Kalau memang ciri-cirinya berpakaian hijau misalnya, apalagi dia mengajarkan kebaikan ya, meminta kebaikan, alhamdulillah. Tapi toh kalau bukan, ya nggak masalah juga, karena doanya kan doa baik tadi. Al ilmu la yanfa wal jahlu la yadur. Benar tidak masalah, salah juga nggak masalah. Yang jelas doanya doa bagus, mimpinya mimpi bagus. Nah, jadi ya mudah-mudahan doa Anda dalam mimpi itu dikabulkan ya. Nah, jadi intinya kalau mimpi itu ya, kalau baik kita bawa dalam hal-hal yang baik, kalau buruk ya memang ada caranya. Sesuai dengan tuntunan Rasulullah, kita meludah ke kiri sebanyak 3 kali, kemudian mengucapkan istighfar ya, astagfirullahaladzim. Nah, bisa juga ditambah a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Oke, saya kira cukup demikian video kali ini. Saya juga sudah mau sampai di rumah ini. Semoga bermanfaat vlog dakwah kali ini, dan insya Allah kita akan ketemu dalam video-video selanjutnya. Terima kasih, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.